Ada yang bisa tahu ini apa? Nah, hardware itu termasuk juga di ABS atau sistem pengereman. Nah, di Honda itu salah satu pelopor juga untuk menciptakan kenyamanan atau memberikan keselamatan yang ekstra untuk si konsumen atau konsumen pembelian sepeda motor. Termasuk ABS, ada combi brake system, dan side and switch panel atau standar samping otomatis. Itu yang pertama dilakukan oleh sepeda motor Honda atau produsen Honda sendiri untuk di sepeda motor semuanya. Oke, jadi ini termasuk dari hardware yang orang gunakan. Nah, kemudian adalah software. Nah, software itu seperti hari ini kita mengunjungi teman-teman SMK 2 Bitung. Ada juga kita melakukan pelatihan atau edukasi di private company. Nah, kita melakukan edukasi itu mulai dari tingkat yang paling kecil. Kalau di sekolah, kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, perkantoran, dan government atau kepemerintahan. Nah, ada yang bertanya, kenapa sih TK? Nah, kalau TK minimal kita mengajarkan ke adik-adik orang itu adalah pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas, bukan ke cara skill atau membawa motor. Jadi lebih ke rambu-rambu lalu lintas. Ini softwarenya orang yang akan orang mengunjungi semua teman-teman. Kemudian ini data kecelakaan di Indonesia di tahun 2011. Kita belum update yang 2020 karena 2020 orang banyak di rumah, jadi kemungkinan angkanya kecil. Nah, ini 2019, 75% itu angka kecelakaan di Indonesia diakibatkan oleh sepeda motor. Korban meninggal satu hari 75 orang atau 1 jam 3 sampai 4 orang. Itu paling banyak paling banyak yang kejadian adalah pengguna sepeda motor atau di antara orang di sini. Itu ada sekitaran 75%. Jadi satu hari itu bisa ada 75 orang yang meninggal. Kalau mau di breakdown lagi ke bawah, di 1 jam itu bisa ada 3 sampai 4 orang meninggal dari kecelakaan sepeda motor. Ini kondisi aktual. Kondisi aktual. 1 lawan arah, 2 nggak pakai helm, 3 ibu-ibu saya kiri belok kanan, gitu. Kemudian bonceng 3, bahkan ada sampai 4, gitu. Ini kondisi yang ada di seputaran orang lah, nggak usah jauh-jauh, orang mungkin di daerah Bitung lah. Kondisi-kondisi yang ada. Korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia usia produktifnya 16 sampai dengan 50 tahun. Jadi usia paling rentan itu adalah 16 sampai 50 tahun. Kalau kita mau breakdown atau mau kasih kecil lagi, itu 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Kecelakaan sama dengan rugi, teman-teman. Jadi ada DP istilah cuma cilaka mujur kok kita. Namanya cilaka tetap cilaka. Nah, ada yang mujur. Kalau DP bahasa orang sehari-hari, dan ada DP itu sesuai. Dan ada yang mujur. Namanya cilaka, mau dia terjatuh, mau dia tergate atau semua, tetap kecelakaan. Ini yang paling sering orang ada di pikiran orang ketika orang cilaka. Perbaikan dan pengobatan ketika orang cilaka, berapa minta mau ganti di motor ini? DP kaki ayam berapa? DP batok berapa? Atau berapa orang mau pengobatan ini, mau rumah sakit lagi ini? Berapa? Itu yang paling orang pikirkan duluan. Atau enggak begini? Ketika teman-teman jatuh, tapi handphone mana kan? Tapi handphone mana? Itu yang paling 3 ini yang paling orang pikirkan untuk ketika orang mengalami kecelakaan. Tapi orang lupa atas 80%. Ini cuma 20% yang orang ingat di saat kecelakaan. Tapi orang lupa 80% akibat orang kecelakaan. 80%. Orang melupakan 80% ini. Yang pertama, kehilangan pekerjaan atau sekolahnya bisa berlanjut. Gitu, putus sekolah. Kemudian miskin. Kalau yang sudah bekerja, kehilangan pekerjaan pasti dia akan susah kalau dia minimal cacat. Kemudian cacat, kehilangan, bahkan bisa sampai meninggal teman-teman.
gitu. Orang lupa. Jadi kalau di kurva gunung, orang di atas bukan mengerucut ke atas, bukan mengerucut ke bawah. Ini 80% yang orang lupakan semua itu. Orang hanya memikirkan perbaikan dari pengobatan. Gitu. Lanjut, 3 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama manusia, yang kedua kendaraan, yang ketiga adalah lingkungan. Jadi 3 faktor penyebab kecelakaan adalah yang pertama manusia, kemudian sepeda motornya itu sendiri, dan lingkungan. Termasuk yang pertama manusia, pengetahuan, teknik, kesehatan, etika, emosi, dan emosi. Nah, teknik. Terus mungkin baru belajar motor terus sok bawa di jalur 2, terus bawa di sok sombong orang bilang, atau tompe darat muda itu, teman-teman besok kesombongan keegoan itu tinggi. Teknik. Orang belum tahu bawa motor besar terus bawa motor besar. Pengetahuan, orang belum tahu akan rambu-rambu lalu lintas atau kode-kode yang ada di lalu lintas itu sendiri, itu di jalan. Kemudian etika. Mungkin satu contoh, trotoar orang pakai untuk jalan sepeda motor. Itu ketika orang terjadi macet. Kalau di Bitung kan jarang sekali macet, toh. Kalau mungkin dari arah kirian, toh. Tapi nggak pakai badan jalan, toh pakai yang di tanah sedikit, gitu. Etika itu, pengaruh kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman di sini belum mengonsumsi alkohol, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mungkin cukup sampai di Bodrex, cukup sampai di Panadol juga. Nah, kesehatan termasuk mengantuk. Jadi testimoni sedikit untuk kita sendiri, pengguna sepeda motor dengan menggunakan mobil, itu mengantuk itu sepersekian detik bisa membunuh orang. Sepersekian detik, tidak sampai dengan 1 detik bisa membunuh orang. Kita sekitaran tahun 2018 menggunakan mobil mengantuk, dan apa yang hasil yang kita tabrak tuh orang di muka. Sepersekian detik kita masih lihat. Jadi flownya ini ya, gas, rem, tabrak. Sepersekian detik mengantuk itu bisa mengakibatkan fatal atau kecelakaan. Kesehatan. Jadi kalau teman-teman mengonsumsi obat resep dokter, mending istirahat dulu, baru teman-teman menggunakan sepeda motor. Nah, emosi ini yang paling sering terjadi. Ketika teman-teman bawa Honda Beat, melanggar satu ini bawa Honda Beat, tiba-tiba cewek bawa 2,5 lampu dunia. Gitu. Cewek emosi, harga diri, laki-laki lah, dusu. Padahal dia tahu dari kapasitas motor itu dia nak mampu. Modus 110, modus 250 susah. Ya kasih dia contoh. Dia jadi tinggi. Jadi emosi di jalan, atau yang paling sederhana adalah terlalu gara-gara gas. Bang, satu panas darah lagi. Kalau yang biasa di Beat atau di Matic yang lain, Matic gitu. Jadi emosi itu yang orang harus jaga. Karena salah satu ini dampak kecelakaan yang terjadi atau sering orang bikin di bawa sepeda motor dari orangnya sendiri. Nah, kemudian untuk sepeda motor. Nah, sepeda motor salah satunya adalah modifikasi yang tidak tepat.